Habis itu apa? Masukkan semua kaca ke dalam. Tutup kencang-kencang. Supaya tidak bisa buka. Nanti kita taruh sebar di dekat kaca itu semua tanaman kita. Lalu semua Bapak Ibu dengan tongkat pentungan ngumpet di balik pohon. Jaraknya kira-kira 50 meter itu. Tapi coba lebih dekat, ambil jarak yang dekat. Sehingga bisa nanti saya komando. Lalu kemudian setelah dipasang semua, monyetnya datang seperti biasa. Senanglah monyetnya itu rupanya. Langsung dia masukkan tangan. Gerombolan monyet. Monyet kan itu rame-rame. Sap! Dia lihat kacang, langsung diambil banyak. Setelah diambil banyak, pendeta komando. Keluar semua. Lalu keluar mereka kejar. Monyetnya lihat orang datang lari. Tapi lari masih genggam kacang. Sehingga sambil lari. Tuk, 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 gitu. Kalengnya masih tetap nempel. Lalu seperti biasa langsung naik ke ke pohon. Tapi tidak bisa sempurna naik. Karena ada kaleng. Naik, set, merosot. Puk, mati. Begitu juga sana. Strateginya begitu. Lalu saya berkata, tahu kenapa monyetnya nggak bisa naik? Karena dia menggenggam kaca. Kita juga, pemuda, tidak bisa naik ke rohanian karena ada yang dipegang, yang merintangi untuk bisa naik lancar. Saya pernah muda, saya tahu kalau mau masuk studi, jauhkan diri dari segala macam dosa, narkoba, alkohol, pornografi, free sex, semua jauhkan. Melekat sama Tuhan, terbang tinggi. Ya, bukan cuma saya diberkati Tuhan, anak semua diberkati. Tadi dengar kan? Anak nomor 1 lulus dari teknik UI, sekarang kerja perusahaan oil company di Badak, Faiko. Anak nomor 2 lulus kimia UI, kerja di perusahaan Mayora yang miskin banyak, satu lagi dari Mayora yang gitu. Lalu si kembar hukum UI, satu hukum internasional, satu hukum niaga, sekarang lagi skripsi. Putri satu-satunya jurusan komunikasi UI, FISIP. Soalnya mamanya dulu FISIP, dia ambil FISIP. Nomor 1 papanya teknik, dia juga ambil teknik. Jadi nomor 1 itu papa, anak kecil ikut mama, yang di tengah-tengah suka-sukanya. Ada yang ambil kimia, dan lain-lain. Tapi saya bersyukur, Tuhan memberikan. Saya berkata sama anak saya, jika kita melekat sama Tuhan, hindarkan semua dosa, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk. Sebenarnya itu maksudnya Tuhan Yesus berkata, panggil suamimu. Mana dia bohong? Aku gak punya suami. Terpaksa Tuhan mesti bongkar sendiri. Betul kata lo. Lo gak punya suami. Suami orang lo ambil. Lo seperti temannya Pak Sagala. Lihat suami orang, Roy itu. Lihat suami sendiri, Roy. Jadi malam ini biar kita pegang firman Tuhan ini ya. Rahasia bahagia adalah Yesus. Mari kita melekat dengan Yesus. Manado, Batak, Ambon, kita bersyukur. Dari sononya Tuhan sudah menangkap kita. Betul? Tapi seringkali karena dari sononya, dari kakek-kakek kita sudah Kristen, kita tak serius. Mestinya kita jauh lebih serius dulu. Saya berdoa, Tuhan, saya sudah bangun kampus ini. Saya melihat tembok besar depannya itu, kalau lihat Facebook saya, itu tembok depan kampus itu tembok besi beton dan baja plat di tengah. 3,6 meter, 30 cm, 26 meter. Rupanya itu dibuat kokoh karena bangunannya agak ke atas tebing supaya tidak longsor. Tidak harus kokoh. Lalu saya berkata, biar ini simbol bahwa nanti lulusan dari kampus STT nanti akan menjadi lulusan yang kokoh, tidak tergoncangkan. Saya tiba di kamar saya berdoa, Tuhan, saya sudah membangun kampus ini. Saya berdoa supaya anak saya, cucu saya
Habis cucu apa? Cici saya, buyut saya. Tuhan tetapkan melanjutkan pekerjaanmu. Karena sekarang saya bukan di ruko lagi. Saya sudah bangun kampus sebagai simbol kehadiran Allah di Sumatera. Satu-satunya perguruan tinggi di Parapat dan Samusi. Dan satu-satunya STT. Sebenarnya lagi bangun baru 2 bulan, 19 Maret yang lalu. Kan saya diundang ke sini, ya sudah ada maksud Tuhan. Dari dulu saya tidak diundang, baru sekarang diundang. Pakai tanda langsung saya bilang, gimana itu? Karena saya supaya bisa langsung connect wifi, bisa siapa tahu banyak mereka tanya, banyak lagi proses. Ya, dan sekali lagi melekat dengan Tuhan, melekat dengan firman Tuhan, melekat dengan Tuhan, melekat dengan ibadah keluarga. Di Manado di sana itu ibadah keluarga, ibadah wilayah. Ya, waktu saya lama, yang saya bilang tadi tahun 78 saya di Manado sidang raya PGI, datanglah kerajaan. Itu dulu temanya. Tahun 78 kalau nggak salah itu. Jadi saya di wilayah Jagali Maro, saya melayani persekutuan wilayah. KKR di wilayah Tarawangko, di Stadion Kelabah, makanya hati saya kalau lihat saya ke Manado, saya pergi ke Danau, ke Mohon. Kapan kita yang keliling sampai ke dalam-dalam itu, hatinya Tuhan bangun terus kekristenan. Masih lihat sisa-sisa ada salib. Kalau di Ambon, Paskah, saya baru tahu itu. Paskah itu mulai dari sore sampai malam sampai pagi, nggak tidur. Saya nggak pernah lihat Paskah dirayakan seperti itu. Tapi di Ambon, saya lagi tidur jam 12, saya dari samping hotel saya dengan lagu bangkit pagi Yesus. Hanya saya memang terbangun karena jam 2 pagi nanti khotbah di gereja di Ambon, GP kami, gereja Polsa Maluku. Saya berkata, jam 2 saya udah banyak orang. Jam berapa kalian datang? Loh, sejak kemarin Pak di sini. Oh begitu kalian tradisinya? Begitu Pak. Dari sore sampai malam sampai pagi. Baru jam 5 jam 6 mereka pulang. Nah, tapi saya tidak mau. Ini hanya kegiatan luar, pestanya saja. Maunya itu ramai di luar karena kuat di dalam. Jadi ungkapan lahirnya merupakan ungkapan batin. Oh ini sebegitu. Korea di mana-mana gerejanya ada. Betul. Saya di Cambridge, gereja Korea ada. Luar biasa militan. Tapi memang saya berkata waktu saya di Korea, mereka luar biasa. Berdoa itu, waduh. Saya belum pernah melihat ada orang berdoa seperti orang Korea di kolong langit ini. Saya pernah coba ngintip mereka waktu persekutuan doa di sore hari sampai malam terus berdoa. Udah jam 12 sudah ngantuk saya. Akhirnya udahlah, nggak tahu saya jam berapa mereka tidur, saya tidur. Habis itu saya cepat bangun pagi. Jam berapa mereka bangunnya berdoa ya? Waktu saya bangun, saya lihat berdoa lagi. Ini jam berapa dia tidur? Apa nggak tidur bekerja? Ini orang Korea militan. Bisa nggak orang Manado juga militan? Bisa nggak orang Batak juga militan? Bisa nggak orang Ambon juga militan? Jawabannya mestinya apa? Bisa kalau mau. Tapi saya dalam kenyataannya belum. Oh iya dong, belum. Gereja banyak di Tanah Batak, tapi buahnya belum. Mari kita saling mari kita melekat erat dengan Tuhan, dengan firman, dengan doa, persekutuan seperti ini. Kerja capek-capek, silakan. Tapi kejar Tuhan, kejar firman Tuhan, kejar doa, kejar Tuhan. Amin. Oke.
Mungkin ada pertanyaan atau respon dari Bapak Ibu, silakan. Silakan. Sorry, suara saya terlalu keras kan ya? Jadi bangun dia. Sorry. Soalnya dia orangnya baik sekali. Dari tadi main-main kan ibu kita. Mungkin kaget dia karena suara saya. Baik, ada pertanyaan atau respon silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya. Ya, kalau ada tanya boleh, tanggapin boleh, respon boleh. Boleh seputar tema, boleh di luar tema. Boleh, seputar tema, di luar tema. Tanya apa saja, sampai saya tidak tahu. Susah deh. Ya, bukan. Silakan Bapak Ibu, boleh mau bertanya. Kalau ada, kalau tidak ada pertanyaan atau ada respon. Satu pernyataan. Saya bertanya Pak. Silakan. Terima kasih. Mungkin ada keluar sedikit dari ini. Bisakah kita sebagai seorang laki-laki memegang gaji kita sendiri, tapi istri kita cuma kasih uang belanja saja begitu ya, semua kita yang kelola begitu. Kira-kira menurut pandangan Alkitab sendiri bagaimana tentang hal itu? Kalau saya menjawab itu bukan boleh atau tidak boleh. Saya selalu berkata, siapa yang prinsipnya kan uang itu bisa dijaga, bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya kan begitu. Prinsipnya kan begitu. Suami istri sih menurut saya janganlah ada strategi uangmu, uangku. Itu, lalu ini atas namamu, ini atas namaku. Sehingga kalau nanti kita cerai gak ada masing-masing bagiannya. Itu kan sudah mempersiapkan diri cerai kan. Saya kok tidak senang begitu ya. Kalau saya sih berpikir ya harta milik bersama. Lalu gimana kalau cerai? Gak boleh cerai. Alkitab kan gak pernah bicara cerai. Kamu tidak boleh cerai kecuali diceraikan oleh kematian. Begitu. Jadi jangan pernah siap-siap untuk cerai. Nah karena ini milik bersama. Saya prinsipnya adalah siapa yang pandai mengelola uang. Ada suami yang lebih pandai mengelola uang. Ada istri yang lebih pandai mengelola uang. Kalau saya sih prinsipnya begitu. Kalau suami ternyata lebih pandai mengelola uang, maka istri menggunakan seberapa dia perlu. Ya maaf, kan kadang-kadang istri ini kalau nggak belanja 2 kali sebulan ke toko itu kemudian agak pegaling. Ada kan begitu. Saya mengenal istri itu kalau nggak belanja, nggak shopping itu, sampai saya bilang sama istri saya, masih dipakai nggak sih itunya pakaiannya itu? Setiap kali ini beli, main tunjuk aja begitu. Dipakai nggak? Istri saya bilang belum tentu dipakai, tapi ada kepuasan membeli. Itu dia. Jadi, itu kalau memang bapak lebih bagus, toh bapak nyimpan uang, tabungan istri nggak nyumpetin kan? Tetap ada. Seberapa ibu mau pakai? Itu. Kalau saya seperti itu. Kalau misalnya perlu uang itu semua diambil, ambil tabungannya. Cuma atas nama mungkin suami yang tanda tangan atau ATM ambil. Kita sih begitu ya. Bagi kita atas nama siapa itu tidak ada masalah.